Puji Tuhan. Ciri khas orang PPDI. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sudah banyak memuji Tuhan, bahkan sudah dibuatkan dengan kesaksian-kesaksian. Ya, semuanya kita harus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Haleluya. Inilah hebatnya GPDI. Dari berbagai suku Tuhan kumpulkan, Tuhan panggil dengan tidak memandang latar belakangnya apa. Tuhan tetapkan untuk menjadi hamba Tuhan dan siap fight dimanapun berada. Puji Tuhan. Tadi istri saya sudah bersaksi, ya. Istri saya sudah bersaksi, tapi belum terlalu lengkap. Kalau tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Gembala, nama lengkap saya Arfan Molos. Saya asal dari Sulawesi Utara, dari Manado, ya, dari Minahasa Selatan. Ya, Sulawesi Utara, Minahasa Selatan. Kalau istri saya orang Pulau Enggano asli. Kami berkeluarga sudah tahun ini, bulan Juli, kami sudah mengadakan kawin perak. Ya, Tuhan kudu karuniakan 2 orang anak. Yang tua sudah berkeluarga, sudah disaksikan tadi, sudah punya anak, dan sebentar lagi kami akan menunggu untuk cucu untuk kelahiran kedua, minta anak. Kami tanya apa anaknya, yang belum kasih tahu. Karena waktu dulu bilang kalau kamu mau melahirkan lagi sepertinya kembar lagi. Enggak ada kasih tahu sampai sekarang apa perempuan, apa kembar, apa satu. Jadi sudah mau melahirkan kedua mungkin sekitar bulan Mei. Jadi kalau ketemu kawan-kawan saya, mereka nggak percaya kalau saya sudah open. Ya, semua karena anugerah Tuhan. Kami pelayanan di Pulau Enggano di Provinsi Bengkulu. Kalau tahu Bengkulu ya, kadang-kadang orang Jakarta kurang paham dengan Bengkulu karena Bengkulu cuma kecil. Ya, dari Bengkulu harus menyeberang lagi sekitar 12 jam karena jarak dari pelabuhan Bengkulu ke Enggano itu ya kurang lebih 105 mil laut. Kalau Bapak Gembala pelaut ya, mantan pelaut tahu. Ya. Jadi nyebrang semalam harus melewati, bukan kayak penyeberangan Merak Bakauheni, bukan. Kami itu Samudra Hindia, lautan lepas. Ya, nanti saya akan selingi dengan kesaksian bagaimana pertolongan Tuhan di dalam kami melayani Tuhan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya berterima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu sudah menyambut kami, bahkan memberikan kesempatan hari ini untuk melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Saya terlalu yakin dan saya sangat percaya bahwa bagi kita setiap orang yang percaya kepada Tuhan, setiap pertemuan dan apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semua berjalan di dalam rencana Tuhan. Karena hidup kita ini sudah ada di dalam tangan Tuhan. Kita semua di dalam kendalinya Tuhan. Haleluya. Baik, saya tidak perpanjang lebarkan untuk di kata-kata pembukaan saya, namun kita akan langsung sebagaimana tugas yang diberikan kepada saya hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Cuman saya kurang tahu waktunya 15 menit apa 2 kali 60 menit. Haleluya. Biasa kalau orang GPD seperti Ibu bilang tadi sudah paham lah kita semua. Kalau Bapak pendeta Neng Bolang bilang dulu di GPD, ya kalau memang itu kembali ke kandang. Haleluya. Tapi bukan GPD karena rohnya terus ada, sepertinya rohnya terus ada di GPD. Haleluya, luar biasa. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, untuk mengawali pembacaan firman Tuhan pada siang hari ini saya akan membaca beberapa ayat, atau kita akan baca nanti beberapa ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita di dalam kitab Perjanjian Lama. Saya ajak kita untuk membuka kitab kita dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8. Jadi dalam pembacaan saya baca ayat yang ke-5, saudara baca ayat yang ke-6, saya baca ayat yang ke-7,
dan ayat ke-8 kita akan baca bersama-sama. Saya ajak kita untuk bangkit berdiri menghormati awal pembacaan firman Tuhan kita pada siang hari ini. Demikian bunyi firman Tuhan, Yeremia 17 ayatnya yang kelima. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dia akan seperti semak ulus di padang belantara. Dia tidak akan mengalami datangnya dan lari. Dia akan tinggal di tanah tandus di padang gurun, di padang asin yang tidak berduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. 1, 2, 3. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan berkati, silakan duduk. Haleluya. Di penghujung tahun 2022 dan di awal tahun 2023 kita disodorkan dengan berita-berita, ya, karena di televisi media massa itu menampilkan beberapa pakar-pakar, ya, di bidangnya itu pakar-pakar ekonomi. Mereka ditampilkan dan di dalam penyampaian mereka di sana menyampaikan bahwa tahun 2023 itu adalah tahun, intinya tahun yang abu-abu. Ya, kalau saya tidak salah begitu, ya, enggak jelas. Ya, tahun 2023 itu akan mengalami kemunduran, kemerosotan. Bahkan bukan hanya pakar-pakar saja. Presiden kita pun ketika mengadakan perjalanan ke luar negeri, dia kembali dan dia menyampaikan hal ini. Ya, bahwa negara-negara besar pun, negara-negara adidaya pun menyampaikan bahwa tahun 2023 bukan hanya mengalami krisis, tetapi banyak negara-negara yang akan mengalami perekonomiannya akan anjlok. Ya. Itu kata dunia, bahkan kata orang-orang pakar-pakar, ya, mereka sudah terawang katanya tahun 2023 ini tidak jelas perekonomian. Ada banyak anak Tuhan, bahkan ada banyak hamba-hamba Tuhan yang agak terpengaruh, ya, sehingga dihantui rasa takut. Kenapa? Karena setiap putar televisi, tengok YouTube itu berita yang disampaikan. Berita tentang tahun 2023 adalah tahun yang akan mengalami kanjlokan, ya, kemerosotan ekonomi. Sehingga bukan sedikit anak Tuhan yang, ya, sakit karena pemikiran-pemikiran yang seperti itu mengkhawatirkan, ya, dihadapkan dengan rasa ketakutan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu kata dunia, bahkan itu kata para pakar. Nah, Alkitab katakan di dalam pembacaan firman Tuhan tadi, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Loncat ayat yang ke-7, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Saya yakin kehidupan kita sudah berbeda dari dulu dengan sekarang. Kalau dulu kita belum ada di dalam Tuhan, amin. Ya, kalau dulu belum ada di dalam Tuhan, kita mulai susun program kita mulai susun apa yang menjadi rencana kita. Ya, kita mulai andalkan apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Kita sudah pastikan bahwa kalau kita ambil program yang kita sudah susun itu, kita akan berhasil. Yang tanpa sadari, ketika kita sedang menonjolkan pemikiran-pemikiran kita melupakan Tuhan. Dan saya yakin banyak di tengah perjalanan, banyak yang mengalami kekecewaan. Ya. Karena memang Alkitab sudah katakan, orang yang mengandalkan manusia selain terkutuk. Kita lihat penjelasannya di ayat berikutnya. Akan ada kekecewaan, akan ada sakit hati,
Kenapa? Karena hanya mengandalkan manusia. Tetapi Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudara, saya sudah saksikan tadi bahwa kami melayani di Pulau Enggano. Pulau Enggano kecil, kalau menurut data itu lebarnya 17 kilo, panjangnya 45 kilo. Ya. Berarti itu daerah laut, daerah pantai. Kalau saya di Minahasa Selatan sana, saya orang gunung. Kebetulan ada bapaknya di sini, itu kawan saya itu. Tadi sudah video call, dia sudah jelaskan. Ya, ketika awal masuk di situ, saya masuk di Enggano itu tahun 1995. Tahun berjalan tahun, saya telepon kawan, ada yang dari Lahat, Palembang, ada yang dari Jakarta juga. Seperti Bapak Pendeta Edi Pomo itu sudah pernah di Enggano. Ada beberapa lagi hamba Tuhan. Mereka aneh, mereka katakan, kenapa kok kamu bertahan di sini? Kamu orang gunung. Ketika ke laut mereka lihat, kok saya sudah bisa cari ikan di laut seperti sudah orang pulau memang. Saya bilang, kan saya datang ke tempat ini bukan kemauan saya. Saya ada di sini karena Tuhan yang sudah tunjukkan. Karena memang Tuhan sudah persiapkan di sana tulang rusuk saya ini. Banyak yang kaget kalau saya bawa ke kampung, kok dia mau sama kamu ya? Karena kalau di kalangan kami kawan-kawan, saya dijuluki bajak laut. Saya, woi mau kemana? Mau ke tempat bajak laut. Udah tahu mereka itu. Ya, mereka khawatir. Bahkan sampai saat ini pun orang tua memikir saya seperti waktu saya tinggalkan kampung baru 17 tahun. Mereka mengkhawatirkan. Apalagi dengan adanya gempa tahun 2000, Enggano diguncang dengan gempa 7,8. Tanah pecah sampai muncrat air kayak air semprot ke atas itu. Mereka tawarkan pergi ke Kalimantan atau cari aja yang dekat-dekat. Kalau bisa keluar dari pulau. Saya bilang kok saya nyaman. Saya ceritakan kalau saya keluar, kok hati saya nggak bisa, tetap harus Enggano. Sekarang ini aja baru beberapa hari tinggalkan Enggano, pemikiran tetap Enggano, hati pelayanan yang ada di sana. Karena yang memulai pelayanan dari nol di sana termasuk kami pionirnya di sana. Ya, dari belum ada gereja, saya bangunkan gereja. Oleh anugerah Tuhan, saya dipanggil Bapak Pendeta JKC waktu itu ketua MD kami, dia panggil, gimana ada peluang? Langsung saya percayakan, oke, kamu bangun gereja situ. Kalau orang lain mungkin nggak mau tinggalkan sudah bangun gereja, tetapi ketika sudah buka gereja itu saya buka lagi dengan senang hati. Saya telepon ke majelis daerah, minta tenaga, karena waktu itu pulau itu baru saya sendiri pelayanan. Kalau sekarang sudah 6 kami hamba Tuhan di sana. Bukan bangun gereja oleh anugerah Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itulah saya katakan, kalau kita betul-betul mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, itu luar biasa, saudara. Luar biasa. Yang mereka aneh, saya kok kamu sanggup naik kapal laut? Ya, kapal laut itu yang stabil di sana kalau kecepatan 8 sampai 10 knot per jam itu stabil. Setahun yang lalu kami bulan Oktober, seharusnya cuma 11 atau 12 jam kami suami istri. Itu kami harus dari Enggano ke Bengkulu 32 jam. 32 jam. Harusnya cuma 11. Harusnya cuma 11 jam. Jadi besoknya orang Enggano telepon ke Bengkulu, orang Bengkulu telepon ke Enggano, tanya gimana? Karena belum tertangkap posisi kapal waktu itu. Jadi udah 2 hari kemudian baru tangkap posisi. Oh ini mereka, mungkin sekitar 1 malam lagi baru tiba ke Bengkulu. Tapi
Tapi saya nggak ada niat, nggak ada pemikiran untuk tinggal lari. Bukan kadang kalau orang kan, bosan sengsara menderita di pulau, sudahlah pulau terpencil. Tetapi saya katakan tempat boleh berbeda, tetapi Tuhan itu luar biasa. Haleluya. Itulah yang saya andalkan di dalam kehidupan saya. Banyak sekali hal-hal yang luar biasa yang membuat saya untuk tetap hidup berserah kepada Tuhan. Apalagi kalau saya ingat kesaksian dari orang tua, saya menangis, saudara. Saya lahir sempurna, mata saya melihat dua-dua. Tetapi ketika saya umur 1 tahun, saya sakit campak. Kalau orang Manado bilang itu sarampah, sakit campak, dan harus mengalami seperti ini. Kenapa saya tidak diurus? Kurang pengurusan orang tua itu karena jarak saya dengan adik saya itu cuma setahun berapa bulan. Jadi saya tinggal dengan adik saya. Mereka ceritakan waktu kamu sakit itu, kamu hampir 2 minggu nggak bisa makan. Jadi yang membuat kamu hidup saat ini itu waktu itu Papa sama Mama tinggal panggil gembala, tua-tua sidang doakan kamu. Tinggal doalah yang membuat kamu hidup. Makanya kalau ada orang yang tawar-tawarkan kerja, tinggalkan pelayanan, saya selalu katakan tidak. Saya sudah nikmati pertolongan Tuhan yang luar biasa. Hidup ini sudah untuk Tuhan. Dan puji Tuhan, dari saya melayani Tuhan sampai saat ini, Tuhan panggil masih tetap di GPDI. Ya, pertolongan Tuhan. Jadi ketika kita terus hidup mengandalkan Tuhan, selain saya bertahan di pelayanan, saya liburkan, wah, saya dapat istri yang cantik buat saya. Sehingga dia ini latar belakangnya memang Kristen, tapi seperti ibu tadi katakan, dia ini HKBP. Di Enggano ini ada HKBP. Jadi dari awal waktu saya baptis dia, saya kena sanksi adat, saudara. Saya kena hukum adat. Saya bilang kalau saya dipermalukan orang banyak karena Kristus, karena melakukan firman Tuhan, itu satu kebanggaan, bukan satu hal yang memalukan. Saya baptis dia, orang tuanya keberatan lapor ke kepala suku. Saya pikir kalau saya lapor mungkin pada saat itu mungkin ada diizinkan. Tapi saya lakukan untuk melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Pekerjaan Tuhan di sana, kalau saya mau saksikan, kalau boleh berkembang sampai saat ini, boleh ada beberapa gereja, ada beberapa hamba Tuhan, itu sebenarnya nggak masuk akal. Karena siapa? Cuman saya sendiri yang ditempatkan di sana pertama. Tetapi puji Tuhan, mujizat seperti yang disaksikan oleh Bapak tadi itu, waktu itu perawat dokter di sana kalah sama kami, saudara. Karena itu atas namanya aja itu banyak orang Kristen, tetapi di situ banyak sekali ilmu-ilmu luar biasa. Kalau bukan Tuhan nggak berkembang sampai saat ini. Dan saya mau saksikan, saya sekarang ini ada di tempat pelayanan yang baru kami buka baru sekitar 4 tahun ya, 4 tahun 2018 dan 5 tahun. Itu daerah yang mayoritas yang menjadi pergumulan saya selama ini. Dan puji Tuhan, kami sudah sedang membangun tempat ibadah. Itu ukuran 712, kalau saya 712 itu kami bangun sendiri, dan bukan mengandalkan tahulah di GPDI, paling tahu kemurahan Tuhan, gaji enggak, puji Tuhan. Karena program majelis daerah kami yang pertama ini, kita harus memulai dengan apa yang ada pada kita. Tunjukkan dulu apa yang jadi modal kamu, karena ketua MD kami halak kita Marpaung. Jadi tunjukkan dulu apa yang kamu punya, apa yang ada padamu, itu dulu lakukan. Makanya saya tidak sempat serempak dengan istri saya datang, karena saya harus kejar itu menutup sen dulu. Puji Tuhan, sekarang berjalan, saya yakin dan saya percaya Tuhan melakukan mujizat, dan mujizat tetap berlaku. Yang menjadi apa saya ini adalah saya tertanam dalam kita harus menerobos, menerjang kemustahilan. Itu yang saya tangkap.
Mustahil kok nggak ada orang membangun gereja situ. Di situ orang mayoritas jarang, cuma berapa orang Kristen. Tetapi dengan iman Tuhan katakan tidak ada yang mustahil. Itu dulu kesaksian. Kita masuk kepada firman Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan. Seperti apa orang yang mengandalkan Tuhan? Sudah jelas, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Nah, bagi orang yang mengasihi Tuhan, ada lagi hal yang luar biasa yang Tuhan sudah janjikan. Tuhan sudah firmankan. Di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 senang berkata demikian. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saya katakan tadi bahwa orang yang mengandalkan Tuhan sudah pasti orang itu adalah orang yang mengasihi Tuhan. Namun saya akan mengatakan, membuka beberapa ayat saat ini, bagaimana seharusnya kita mengasihi Tuhan standar sesuai dengan kata firman Tuhan. Karena orang banyak sekali hanya semudah berucap, aku mengasihi Engkau Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus, cuma waktu berada di tempat ibadah. Tetapi ketika keluar, lupa apa yang sudah dibuat, lupa komitmen yang sudah dibuat kepada Tuhan, dan hidup di luar Tuhan lagi. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, cepat saja kita akan lihat seperti apa orang yang mengasihi Tuhan. Karena sungguh luar biasa janji Tuhan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Yang pada ujung-ujungnya orang yang mengasihi Tuhan dengan kesungguhan hati, Tuhan akan selalu melakukan surprise bagi dia. Ini Alkitab katakan, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, itu Tuhan akan sediakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Seperti apa mengasihi Tuhan? Pertama, di dalam kita akan lihat bahwa orang yang mengasihi Tuhan, dia harus membenci dosa, ya. Menunjukkan bahwa identitasnya sebagai orang yang mengasihi Tuhan, dia tidak berkompromi dosa. Nah, sekarang ini kalau kita melihat, saudara, ada begitu banyak katanya anak Tuhan, tetapi anak Tuhannya hilang ketika ada sesuatu yang dia inginkan. Karena sekarang banyak hamba Tuhan, sekarang ini, dulu hamba Tuhan enggak sekolah pun hamba Tuhan melayani Tuhan pelihara, ya kan? Tapi sekarang sudah jadi pelayanan duluan, sudah melayani Tuhan full time. Akhirnya ditanya, kamu tamatan apa, ijazah apa? Oh, cuma SMP. Oh, ikut paket biar kamu bisa mengajar di PAUD, biar bisa mengajar. Banyak seperti itu, ya. Dan akhirnya banyak hal-hal yang dilakukan di luar apa yang Tuhan inginkan. Seperti, ya, kata-kata bilang menyuaplah supaya dapat jabatan misalnya di PAUD. Alkitab katakan kalau kita mau mengasihi Tuhan dengan kesungguhan hati kita harus membenci kejahatan, berani berkata tidak kepada kejahatan. Ya, seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Ketika dia digoda oleh istri Potifar, dia berkata tidak. Seperti Daniel, ketika dia ditawarkan untuk menikmati hidangan-hidangan yang dinikmati oleh raja, dia katakan tidak. Kenapa? Karena hidangan yang dinikmati oleh raja saat itu sudah lebih dahulu dipersembahkan kepada dewa-dewa, baru dinikmati. Dia tidak mau menajiskan diri. Dan terbukti ketika diadakan perbedaan antara Daniel dengan rekan-rekannya yang lain yang memakan hidangan raja, Daniel tetap kelihatan bugar, Daniel tetap kelihatan luar biasa. Dan kita tidak usah takut. Saya mengatakan dimanapun engkau Tuhan percayakan bekerja saat ini, engkau tidak harus memaksakan diri untuk mendapat jabatan yang lebih tinggi lagi.
Hiduplah takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Nanti saatnya Tuhan akan promosikan. Nanti saatnya Tuhan akan angkat engkau di mana kemampuan Tuhan tempatkan. Yakin bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena pemeliharaan Tuhan akan terus dinyatakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Yang kedua, mengasihi Tuhan seperti apa? Ya, kalau tadi membenci kejahatan, yang kedua, mengasihi Tuhan harus mengasihi saudaranya. Itu tertulis dalam 1 Yohanes 4, ya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20 dan ayatnya yang ke-21. Dikatakan bahwa percuma kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan tetapi kita membenci saudara, itu bohong. Ya, bohong. Biasanya budaya kita orang Manado dengan orang Medan sama ya. Kalau berbicara harta ya, warisan, itu biasanya lebih besar sama laki-laki. Iya, sama dengan kami itu. Makanya kami di sana kalau perkelahian tengok-tengok itu orang berkelahi itu kakak beradik berkelahi, tetapi ketika diselidiki cuma gara-gara harta. Datang kakaknya yang nikah duluan, saya yang harus dikasih waris. Tapi orang Kristen, orang PDI berantem hanya karena kalau di gereja nyanyi aku mengasihi engkau Tuhan, tapi ketika dihadapkan dengan harta mau menuntut hak saudara kakak beradik, bukan hanya berantem bertinju aja, sampai pegang-pegang barang tajam. Itu yang terjadi, saudara. Nah, kita katakan kita harus tinggalkan itu. Bahkan saat ini jika engkau ada membenci saudaramu dimanapun, kalau bisa langsung hubungi dia. Jika engkau mau menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan, jika engkau mau semakin berkenan dan diberkati oleh Tuhan. Karena kebanyakan kita dikuasai dengan keegoisan kita. Oh, saya kok yang benar, saya kan yang tua. Saya pernah alami itu. Kami di Enggano ini ada istri saya, kami pernah cekcok dengan kakak beradik dari pihak istri saya. Kami posisi kalau mau itu benar. Tapi biarlah kita yang ngalah, kita yang datang pegang tangannya, biar kita sejahtera melayani. Seperti kita taruh bara di kepalanya. Biarlah kita yang bilang orang cemen, biarlah orang bilang kita tidak ada apa-apa. Yang kita mau carikan sekarang perkenanan Tuhan. Biarlah sudah begitulah, memang bukan manusia kalau tidak ada pergumulan, bukan manusia yang hidup kalau tidak ada permasalahan ketika ada di dunia. Tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk menunjukkan ajaran-ajaran Kristus. Yesus pun sendiri sudah memberikan contoh bagi kita. Walaupun kita pada posisi yang benar, kita harus menunjukkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Bahwa kita ini adalah surat yang terbuka, di mana melalui kehidupan kita orang akan melihat bahwa Yesus itu tetap hidup dalam hidup kita. Karena yang kita terapkan adalah ajaran Kristus. Yang kita terapkan adalah ajaran firman Tuhan. Banyak yang salah berprinsip, banyak yang salah berpikir sekarang. Ya. Apalagi di tempat-tempat lain berebut untuk menjadikan orang-orang itu anggota gerejanya, menjadikan orang itu jemaatnya. Saya pernah diajarkan oleh seorang hamba Tuhan bahwa kita sebagai hamba Tuhan disuruh oleh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan untuk melaksanakan amanat agung, bukan mau menjadikan orang itu Kristen itu tujuan, tetapi tujuan utama menjadikan orang itu murid Kristus. Iya. Karena orang itu banyak pimpinan yang mau kejar pertumbuhan kuantitas, tetapi kualitas rohani
jemaat menurun. Banyak terjadi sekarang ini, saudara. Tetapi yang Tuhan inginkan, mari di dalam hidup kita pribadi lepas pribadi, di hari-hari ini kita mau memancarkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Kita mau menjadi surat yang terbuka dimanapun saat ini, saudara. Saya dan saudara pelayanan, bahkan saudara bekerja. Tuhan ingin supaya sinar kemuliaan Kristus itu dipancarkan. Haleluya. Karena Alkitab katakan kita ini adalah surat yang terbuka, yang bisa dilihat oleh orang lain. Kasih Kristus terpancar, sehingga apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Amen. Jadi salah satu bukti lagi untuk mengasihi Kristus, yang pertama tadi membenci kejahatan, yang kedua mengasihi saudaranya, mengasihi saudara kita. Ya, saya pun kalau ingat-ingat dengan adik saya itu agak bandel, tapi puji Tuhan sudah jadi hamba Tuhan, pelayanan di Bangka. Kalau saya ingat-ingat, wah, tapi saya tahu dia sayang sama saya, begitu juga saya sayang sama dia. Ingat seperti ada wah, tapi ketika ada di dalam Tuhan, wah, kami saling kalau telepon, hidup mengasihi Tuhan, mengasihi saudara. Jadi percuma. Alkitab katakan percuma kita katakan aku mengasihi engkau Tuhan, tetapi kita membenci saudara. Tuhan Yesus pernah satu kali dia berada di tempat rumah ibadah orang Yahudi. Ketika mau berdoa, Yesus berbicara terlebih dahulu. Jika engkau mau doamu didengar oleh Bapa di surga, lakukanlah itu. Jika engkau masih jika engkau doamu ingin didengar oleh Tuhan, lakukanlah dulu satu hal ini. Jika ada yang engkau benci saat ini, datangi dia. Datangi dulu orang itu, minta maaf, adakan pemberesan. Baru itu datang kembali ke tempat ini, berdoalah sama Tuhan. Yakin Tuhan akan menjawab. Hari-hari ini Tuhan ingin supaya kasih Kristus ya terlihat mulai dari saudara-saudara kita. Ya. Saudara-saudara kita mengasihi Tuhan. Ya, di Alkitab ada contoh saudara, mengasihi saudara. Siapa yang tidak kenal dengan Yusuf? Yusuf adalah satu tokoh figur di Alkitab yang harus diberitakan terus bagaimana cara dia. Ya. Walaupun kehidupan Yusuf itu ketika dia mau membuktikan mimpinya itu harus melewati proses demi proses yang luar biasa. Ya. Ketika mimpi Yusuf sudah tercapai, dia sudah menjadi orang kedua Perdana Menteri di Mesir. Alkitab katakan suatu kali pernah terjadi kelaparan yang luar biasa, sehingga membuat saudara-saudara Yusuf harus pergi ke Mesir untuk mendapatkan jatah makanan. Kalau sekarang BLT, pergi ke Mesir. Ketika sedang antri, Yusuf ini orang kedua, dia pandang, dia tengok di antrian itu. Ketika matanya tertuju, dia tengok, enggak salah saya, itu saudara-saudara saya. Sehingga dia panggil bawahannya, dia suruh orang-orang itu sini pergi ke ruangan saya. Enggak tahu saudara-saudaranya itu kenapa mereka dipanggil, tetapi Yusuf sudah tahu duluan. Dipanggillah mereka ke dalam satu ruangan. Lalu Yusuf mulai pancing mereka dulu, ceritakan dulu. Dan akhirnya sehingga cerita Yusuf menyatakan bahwa sayalah adik kamu, saudara kamu yang kamu jual, yang kamu buang dahulu. Saudara, ketika disampaikan hal itu, kalau manusia pasti saudara-saudaranya, kakak-kakaknya itu kan berkata, wah hancur kita. Kalau dia ini benar-benar Yusuf, ini kesempatan dia mau balas kita. Sudah sesakit apa yang kita buat sama dia, sama Yusuf. Yusuf kesempatan mau balas. Karena jabatan Yusuf sudah punya, otoritas dia sudah punya. Dia tinggal perintah bawahannya itu selesaikan. Ini orang-orang dulu yang sakiti saya, ini orang-orang dulu yang
siksa saya sampai saya harus masuk di dalam sumur 3 hari 3 malam. Saya menderita. Apakah itu dilakukan oleh Yesus? Tidak. Kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian, cerita tentang Yusuf ini ketika dia bertemu kembali dengan saudara-saudaranya, Alkitab katakan hal yang jahat tidak dilakukan oleh Yusuf. Kebencian terhadap saudara-saudaranya tidak dilakukan oleh Yusuf, tetapi sebaliknya dia menunjukkan kasih Kristus di dalam hidupnya. Alkitab katakan dia datangi saudara-saudaranya, dia peluk, dia cium satu persatu. Secara manusia, kalau manusia egois, kalau manusia rakus jabatan, kalau manusia yang rakus haus dengan harta, dia akan balas kejahatan. Tetapi tidak. Yusuf peluk, Yusuf cium saudara-saudaranya. Dan apa dia katakan? Pergi jemput ayah, jemput bapak, datang ke sini. Luar biasa Yusuf itu, saudara. Dan ini harus kita contoh. Kita harus mengasihi saudara. Siapa saudaramu yang pernah menyakiti engkau, akan mungkin saat ini engkau belum melepaskan pengampunan. Cepat saudara, sebelum terlambat. Tuhan menghendaki supaya hidupmu berdamai dengan siapapun, apalagi dengan saudara. Lakukan itu. Yang ketiga, mengasihi Tuhan seperti apa? Mengasihi Tuhan dengan menuruti firman Tuhan. Menjadi pelaku firman. Ketika berbicara ini, banyak saya mendengar, oh firman Tuhan itu sudah tidak relevan dengan hari-hari ini. Zaman sudah berubah. Jadi yang dahulu diandalkan ini logika, masih masuk akal enggak? Itu yang terjadi di zaman ini. Tetapi kita diajar untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan salah satunya yang harus kita tunjukkan, kita mengasihi Tuhan, kita harus menjadi pelaku firman. Ada saat-saatnya firman Tuhan ajarkan kita untuk kita lakukan pada situasi yang tidak memungkinkan. Pada situasi yang kita katakan, oh enggak sesuai. Seperti firman Tuhan yang pernah datang di dalam kitab Kejadian 45, kitab Kejadian yang Tuhan berfirman kepada Ishak. Ya. Kejadian 26 atau 36 itu tentang Ishak yang terjadi juga kelaparan. Ya. Pernah terjadi kelaparan, Ishak ini ketika kelaparan terjadi, Ishak ini sudah berencana untuk tinggalkan tempatnya. Tetapi Tuhan berkata kepada Ishak, Ishak, jangan kamu tinggalkan tempat itu. Jadi bagaimana Tuhan, ini kelaparan sudah mengancam. Tuhan bilang, tinggallah kamu di sini. Apa yang aku perintah kepadamu, kamu harus lakukan. Apa yang Tuhan perintahkan kepada Ishak melalui malaikat? Pada saat kemarau yang panjang, malaikat Tuhan datang kepada Ishak. Dia perintahkan, Ishak, pada saat ini kamu harus menabur di tempat ini. Kamu harus menabur, menanam di tempat ini. Secara logika Ishak mau tolak. Ini kalau saya lakukan ini, kalau saya nunggal nanam musim kemarau ini, orang-orang yang lewat mungkin bilang, Om Ishak sudah senewen, Om Ishak itu sudah miring. Kok musim kemarau mau nanam? Tetapi di sekitar itu dia tidak pandang. Dia pandang apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia lakukan. Alkitab katakan, maka menaburlah Ishak. Ishak menabur, Ishak menanam. Dan pada saat itu Alkitab katakan, pada tahun itu juga gagal enggak Ishak? Alkitab katakan, menuailah Ishak. Sebanyak apa yang dituai Ishak? 30, 60, 90 kali lipat. Maka apa? Ishak menjadi miskin? Tidak. Alkitab katakan Ishak semakin kaya. Dan semakin kaya semakin diberkati oleh Tuhan. Kadang-kala kita dituntut melakukan firman bertolak belakang dengan cara berpikir kita. Ya,
Kadang-kadang kita dituntut untuk melakukan pada saat hal yang secara manusia kita hidup pas-pasan. Kita mau tunggu berkat Tuhan, kapan berkat Tuhan itu? Kalau firman Tuhan datang kepada kita pada saat itu, berarti Tuhan berkenan pada saat itu. Dan kalau kita lakukan itu dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, maka luar biasa Tuhan akan kerjakan. Lakukan kebenaran firman Tuhan, lakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam setiap hari, maka Tuhan akan semakin memberkati kehidupan kita. Berikut, menuruti firman Tuhan, kita kembali kepada Bapa kita orang percaya, pada Abraham. Suatu saat malaikat Tuhan datang kepada Abraham. Apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan itu? Tuhan bersuara berkata, Abraham, aku ingin engkau mempersembahkan anak yang engkau kasih, Ishak. Ya, pada Alkitab katakan sore hari itu malaikat itu datang berfirman, kamu harus mempersembahkan Ishak kepadaku untuk menjadi korban bakaran untuk kamu persembahkan kepadaku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab berkata bahwa sore hari itu malaikat datang, dan pada keesokan harinya Abraham berangkat menuju ke Bukit Moria untuk mempersembahkan. Yang saya salut sama Abraham, dia tetap mengarahkan pandangannya kepada Tuhan yang berfirman kepada dia. Dia tidak mengandalkan kehebatan. Kalau dia mau mengandalkan kehebatannya, paling dia mau tawar-menawar dengan Tuhan. Karena Abraham juga terkenal dengan tawar-menawar. Ya, ketika dia berdoa, tawar-menawar. Dia bilang, Tuhan kok harus Ishak? Itu kalau berpikir secara logika, kan banyak pembantu, banyak pundik. Kalaupun tidak itu Ismail ada kok, Tuhan kenapa tidak? Itu berjalan satu malam. Atau Ishak bilang, Tuhan kenapa harus Abraham bilang, kenapa harus Ishak? Di kandang saya banyak domba, banyak lembu, yang kurapan pun mungkin ada. Tetapi Abraham tetap melakukan perintah Tuhan. Alkitab katakan dalam Kejadian pasal 22, di sana dikatakan keesokan harinya. Berarti Abraham tetap pada prinsip melakukan firman Tuhan. Walaupun sakit bagi dia tetap menuntun anaknya untuk pergi. Alkitab katakan perjalanan 3 hari lamanya menuju ke Bukit Moria. Abraham begitu mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, Alkitab katakan, yang tidak pernah terpikir, yang tidak pernah dilihat, bahkan yang tidak pernah timbul di hati, itu Tuhan sediakan. Ketika dituntut oleh Tuhan untuk mempersembahkan Ishak, Abraham bawa. Alkitab catat, waktu di perjalanan, Ishak itu bertanya sama bapaknya. Pertanyaan yang menyakitkan, saudara. Yang seolah-olah dia akan, kalau orang mungkin zaman sekarang sudah tunda tolak itu. Dia bilang, Pak, ini kayu bakar sudah ada, ini pisau sudah ada, mana yang mau dikorbankan? Ada, kata. Dengan penuh iman Abraham katakan ada. Dan ketika mereka tiba di situ, Abraham melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Ketika kayu bakar sudah disiapkan, api sudah dinyalakan, sudah siap, Alkitab katakan pisau sudah berada di tangan Abraham, dan dia sudah memposisikan Ishak saat itu untuk disembelih, untuk dikorbankan. Karena sebelum korban makanan harus disembelih dulu, ada penumpahan darah. Ketika dia mau lakukan itu, Alkitab katakan malaikat Tuhan menyambar tangan Abraham. Abraham, jangan melakukan itu. Aku tahu bahwa engkau sungguh-sungguh mengasihi aku. Tuhan bilang sama Abraham melalui malaikat, berpalinglah, tengok sebelah itu. Itulah surprise yang Tuhan sediakan.
yang tidak pernah timbul di pemikiran Abraham. Ketika dia palingkan wajahnya, dia lihat ada domba yang tersangkut di semak-semak. Dan akhirnya itulah yang dipersembahkan. Apakah itu kebetulan? Itu tidak, itu semua di dalam rencana Tuhan. Tuhan ingin kita melihat hal yang luar biasa dari Tuhan di hari-hari ini. Walaupun orang bilang, oh zaman sudah berubah, namun saya nanti akan kita harus memiliki keyakinan bahwa mujizat Tuhan masih tetap berlaku sampai saat ini. Jadilah pelaku-pelaku firman yang disertai dengan tindakan-tindakan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita ingin melihat surprise luar biasa. Secara manusia pun ya, kami tidak akan mungkin bertahan di pulau itu. Pulau terpencil, saudara. Saya baru pertama kali masuk di situ. Kalau tadi saya katakan sama istri saya itu 32 jam dulu, belum zaman Jokowi. Kami naik kapal, masih kapal kayak kapal apa, masih dinaik-naikin sapi, bukan kapal penumpang. Itu kami pernah 3 kali 24 jam. Cara manusia kami tidak mampu, tetapi kami sudah berkata, Tuhan, hidup ini untuk kemuliaan Tuhan, untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan tunjukkan cara Tuhan. Tuhan tunjukkan luar biasa pemeliharaan Tuhan. Ya. Saya boleh sekolahkan anak saya. Ya. Itu ada aja berkat Tuhan. Saya pun ada kawan saya yang berkata, apa bisa membangun, apa bisa ada gereja untuk bangun di desa yang saya sedang bangun. Saya bilang, iman saya saat ini, saya mau menerjang kemustahilan. Saya nggak mau dengar kata orang, tapi saya mau supaya terus berkenan kepada Tuhan, supaya Tuhan menunjukkan apa yang harus saya lakukan. Katakan, secara manusia sejak itu kami sedang membangun istri saya, karena kami dipercayakan menjadi bendahara wilayah, harus ikut air doa yang dilakukan oleh Perwa. Saya katakan dengan iman berangkat. Kesaksian istri saya tadi, kenapa kok bisa bertemu dengan Ibu Gembala di tempat ini? Bertemu dengan Ibu Gembala di tempat ini, dan mereka berdialog. Itu semua rencana Tuhan. Saya katakan sama istri saya, mari kita selama di Jakarta, dan ini mau kejauh, ada doa puasa Ester ya, doa puasa Ester tanggal 11. Ibu MD ajak kami, jangan melangkah dengan iman, yakin. Kemarin istri saya bilang, kalau mau pulang Pak, kalau bisa jangan naik mobil lagi saya. Kenapa? Capek minta ampun. Kalau saya kan orang gunung yang sudah terombang-ambing di laut aja saya sudah pasrah. Ya. Orang sudah mengucap, sudah sujud begini, saya datang ke tempat, karena kebetulan kapten itu orang Sangir. Dia panggil, oi Pak Pendeta, naik kanjungan. Enggak salah Ker. Biarlah saya di bawah, kalau di atas itu goyang. Kalau kita goyang begini kan atas yang paling goyang ya. Saya di bawah aja Ker. Ya. Saya berdoa situ. Datang Bapak Haji satu, woi bisa juga Bapak ini. Saya bilang, kalau nggak bisa bukan pendeta saya ini. Karena mereka sudah teriak-teriak, banyak sudah mencap-mencap. Kenapa? Karena kalau sekali datang angin, kalau yang saya tengok yang di YouTube sekarang itu angin nutup kepala kapal seperti itu kami sudah alami. Iya, tinggal dek nakura aja itu yang tidak. Itu memang Samudra Hindia suka dihindari pelaut kalau lewat. Tapi Tuhan berikan sejahtera. Itu om saya panggil saya, dia panggil, kamu pindah aja, tinggalkan. Belum, biar dulu. Karena rencana Tuhan masih mau pakai saya. Ini desa yang ini satu ini istri saya orang Enggano asli, nenek moyangnya orang Enggano asli. Tahu keberadaan desa itu yang tidak dapat disentuh untuk pelayanan.
Tetapi oleh anugerah Tuhan, puji Tuhan, mereka tawarkan sendiri, Pak Pendeta, bagaimana kalau pendeta mau banyak pengikutnya kalau gerejanya jelek begini? Yang ngomong itu orang seberang. Jadi saya harus bangun gereja yang bagus. Iya, saya bilang, carikan lokasi saya. Kenapa di sini terlalu beda-beda dengan masjid? Ini masih kecil. Kalau gereja saya sudah besar, nanti orang itu iri. Nanti kami di demon. Yang mana kau mau? Saya mau keluar. Pokoknya harus bergeser dari sini. Aman. Anak saya kepala dusun, pasti dia sediakan. Besoknya kepala dusun datang ke rumah saya. Mau di mana, Bang? Saya punya tanah itu di situ. Kita tukar. Haleluya, saya bilang, ini yang saya mau. Dia tukar karena sudah ada bangunan kecil, ya kayak tempat Tuhan Yesus lahirlah, tempat kami itu ibadat. Kalau istri saya belum hapus karena memorinya suka penuh, itu masih ada bukti. Harus pindah. Orang-orang itu bilang, wah, berapa proyek om dapat bangun itu? Saya bilang, orang ini kok pikir saya digaji atau saya dapat proyek? Kenapa? Om ini bangun kok permainan, pakai besi semua, pakai bata bukan bataku lagi, pakai yang bata merah, didatangkan lagi dari Bengkulu. Dihitung-hitungnya, wah, hampir 1.500 sebuah bata ini om. Berapa banyak om beli? 6.000. Wah, ini aja sudah 9 jutaan besi. Saya bilang, ya, dia nggak tahu kan cara kita beriman dengan dia beriman. Saya bilang, udah, ini nggak ada biayanya ini. Cuman kalau kami orang Kristen, ini kemurahan Tuhan. Mereka bilang, cepat om, biar gereja jadi di sini. Dulu, jangankan apa kita lewat aja di situ, orang-orang buang muka, Bapak Ibu, nggak mau nengok kami. Tapi karena ada darah orang Timur, mirip dengan orang Medan dengan orang Ambon, kami pergi berburu. Saya berburu pulang, saya naikkan di motor, sudah saya potong 2 kepala sama itu pisau. Heboh orang-orang itu. Siapa itu? Siapa ya, bro? Wah, pendeta. Rupanya di situ ada orang Ambon tapi dari asal dari daerah yang Muslim. Jangan ganggu orang itu bahaya itu. Bahaya orang-orang itu. Jadi mulai dari situ udah sampai sekarang saya berkawan dengan orang Ambon itu. Aman katanya. Aman bu. Lanjutkan bu. Oke. Puji Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, tetapi semua karena kekuatan. Mari kami dalam doa. Tempat kita boleh berbeda, berjauhan, namun Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani itu sama kuasa. Haleluya. Sama kuasa. Saya bilang sama Papa dan Mama, kalau Mama bilang telepon, kirim oleh-oleh, saya bilang tuh, jangan dulu banyak minta. Memang saya itu merasa apa belum bisa membahagiakan orang tua. Saya tunjukkan, saya video, ini saya lagi membangun. Sudah sejauh ini dari pimpinan dari organisasi kualitas 3 juta. Saya sudah mau 50-an. Tapi puji Tuhan ada aja berkat Tuhan. Ada aja berkat Tuhan. Luar biasa Tuhan kita. Mari kita ngomong sama Tuhan. Amin. Buat komitmen di hadapan Tuhan saat ini, kita mau hidup mengasihi Tuhan. Ya sudah ada hal-hal yang disampaikan tadi, membenci kejahatan, mengasihi saudara, dan menjadi pelaku firman. Ya, Tuhan yang berkuasa melalui Roh Kudus-Nya memberikan kemampuan, memberikan kekuatan kepada kita untuk kita sanggup melakukan firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari